Di antara banyak frasa yang digunakan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, ada satu jenis pertanyaan yang muncul dengan frekuensi yang cukup mengejutkan. Sekilas, pertanyaan ini terlihat sangat sederhana, bahkan terkesan tidak memiliki makna khusus. Namun kenyataannya, sebagian besar pria, hampir sekitar 90% lebih, seringkali tidak menyadari makna tersembunyi di baliknya. Dan ini bukan sekadar asumsi kosong. Beberapa penelitian dalam bidang psikologi, hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang gagal memahami sinyal-sinyal verbal kecil seperti ini memiliki kemungkinan konflik dan perpisahan yang jauh lebih tinggi dibanding mereka yang mampu menangkap makna emosional di balik komunikasi sehari-hari. Hari ini kita akan membahas dua pertanyaan yang sering digunakan perempuan ketika mereka sedang mencoba membangun kedekatan emosional. Dan yang menarik, pertanyaan kedua memiliki dampak yang jauh lebih dalam daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Bahkan bisa mengubah cara kamu memahami komunikasi dalam sebuah hubungan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Ini yang sering dilewatkan. Pria perempuan jarang mengekspresikan kebutuhan emosional mereka secara langsung dan terbuka. Bukan karena mereka ingin bermain teka-teki atau mempersulit keadaan, tetapi karena ada mekanisme psikologis yang terbentuk secara alami dalam proses sosial dan evolusi manusia. Ini adalah bentuk perlindungan emosional. Alih-alih mengatakan secara langsung, "Aku butuh kamu lebih dekat secara emosional," banyak perempuan justru menyampaikannya lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dan disinilah banyak pria gagal menangkap makna sebenarnya. Mereka hanya mendengar kata-katanya, bukan pesan di baliknya. Dan inilah masalah utamanya. Karena dalam komunikasi emosional, yang paling penting bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang sebenarnya ingin dirasakan. Dua pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi penuh makna. Ada dua pertanyaan yang sering muncul dalam interaksi sehari-hari. Mungkin kamu sudah sering mendengarnya. Bahkan mungkin kamu pernah menjawabnya tanpa berpikir panjang. Namun di balik kesederhanaannya, pertanyaan ini sebenarnya berfungsi sebagai tes emosional kecil. Pertama adalah, kamu lagi mikirin apa? Sekilas ini terdengar seperti pertanyaan biasa. Tapi dalam konteks emosional, ini adalah sebuah pintu. Sebuah undangan untuk masuk ke dunia pikiran seseorang. Dan yang kedua adalah, hari kamu gimana? Terlihat seperti basa-basi, tapi sebenarnya ini adalah cara halus untuk mengukur kedekatan emosional dan keterbukaan seseorang. Fakta yang sering diabaikan. Banyak pria merespons pertanyaan seperti ini dengan cara yang sangat singkat. Nggak mikirin apa-apa. Biasa aja. Normal. Atau bahkan hanya diam. Secara logika, jawaban ini tidak salah. Tapi secara emosional, efeknya bisa sangat berbeda. Karena dalam konteks hubungan, perempuan tidak hanya mencari informasi. Mereka mencari koneksi. Ketika seseorang bertanya, "Kamu lagi mikirin apa?" Yang sebenarnya terjadi bukan sekadar percakapan. Itu adalah momen kecil untuk melihat apakah kamu mau membuka sedikit dunia batinmu atau tidak. Apa yang terjadi secara psikologis? Beberapa penelitian dalam psikologi komunikasi menunjukkan bahwa ketika seseorang mulai tertarik secara emosional, bagian otak yang aktif bukan hanya pusat logika, tetapi juga area yang berhubungan dengan bahasa dan pemahaman emosi. Artinya, hubungan emosional seringkali dibangun melalui percakapan kecil yang konsisten, bukan melalui momen besar yang dramatis. Pertanyaan sederhana seperti ini berfungsi sebagai alat untuk membaca. Apakah kamu terbuka secara emosional? Apakah kamu hadir dalam percakapan? Apakah kamu bersedia berbagi sedikit tentang dirimu? Ini bukan ujian yang disadari secara langsung, tapi lebih seperti proses alami dalam membangun rasa aman. Pertanyaan pertama, kamu lagi mikirin apa? Ini bukan sekadar pertanyaan tentang isi pikiranmu. Ini adalah cara halus untuk berkata, bolehkah aku masuk sedikit ke duniamu? Masalahnya, banyak pria tidak menangkap sinyal ini. Jawaban seperti nggak mikirin apa-apa, mungkin terasa netral bagi kamu, tapi bisa terasa seperti dinding bagi orang lain. Karena yang sebenarnya ingin dilihat bukan isi pikiranmu yang rumit, tapi keterbukaanmu. Bahkan jawaban sederhana seperti,
Aku lagi mikirin kerjaan tadi, sedikit bikin capek sih. Atau lagi kepikiran hal random aja. Sudah cukup untuk menciptakan jembatan emosional. Yang penting bukan seberapa dalam jawabannya, tapi seberapa jujur dan hadir kamu di dalamnya. Pertanyaan kedua, hari kamu gimana? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diremehkan. Padahal secara emosional, ini sangat kuat. Karena ini bukan sekadar tentang aktivitas harian, ini tentang pengalaman emosional. Saat seseorang bertanya, hari kamu gimana? Mereka sebenarnya ingin tahu, apakah harimu menyenangkan? Apakah kamu lelah? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Dan yang paling penting, apakah kamu mau membagikannya? Jawaban seperti biasa aja atau normal seringkali menutup peluang percakapan lebih dalam. Sebaliknya, sedikit penjelasan bisa mengubah arah komunikasi secara drastis. Misalnya, capek sih hari ini, banyak kerjaan, tapi ada satu hal yang lumayan bikin senyum tadi. Kalimat sederhana seperti ini bisa membuka pintu percakapan yang lebih panjang dan lebih hangat. Kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak orang berpikir bahwa komunikasi yang baik itu tentang menjawab dengan cepat dan singkat. Padahal dalam hubungan emosional, terlalu singkat justru bisa menciptakan jarak. Bukan karena kata-katanya salah, tapi karena tidak ada rasa di dalamnya. Hubungan tidak hanya dibangun oleh informasi, tetapi oleh keterhubungan emosional yang terus-menerus. Kunci sebenarnya yang perlu dipahami adalah ini. Pertanyaan sederhana seringkali bukan tentang jawaban, tapi tentang akses. Nah, akses ke emosi, akses ke perhatian, akses ke keterbukaan. Dan ketika akses itu ditutup terlalu sering, secara perlahan hubungan bisa terasa dingin tanpa disadari. Sebaliknya, ketika kamu membuka sedikit ruang dalam setiap percakapan kecil, hubungan itu mulai terasa lebih hidup. Perspektif yang lebih dalam. Dalam banyak studi tentang hubungan interpersonal, ditemukan bahwa koneksi emosional tidak dibangun oleh momen besar yang jarang terjadi, tapi oleh hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Senyum singkat, respons kecil yang jujur, cerita sederhana tentang hari yang biasa saja. Hal-hal ini mungkin terlihat tidak penting, tapi justru di sanalah fondasi hubungan dibentuk. Dan ini yang sering dilupakan, bukan tentang berbicara terlalu banyak, bukan tentang memberikan semua detail hidupmu, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu hadir, bahwa kamu tidak menutup diri sepenuhnya, bahwa kamu bersedia berbagi sedikit ruang emosional dengan orang lain. Penutup. Jadi ketika kamu mendengar pertanyaan seperti, "Kamu lagi mikirin apa?" atau "Hari kamu gimana?" Jangan hanya melihatnya sebagai percakapan biasa. Lihat itu sebagai kesempatan kecil, kesempatan untuk membangun koneksi, kesempatan untuk menciptakan kedekatan, kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar hadir dalam percakapan itu. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat tidak dibangun dari jawaban yang sempurna, tapi dari kehadiran yang konsisten, jujur, dan manusiawi dalam setiap percakapan kecil yang seringkali kita anggap sepele.